gol internasionalnya, gol bersama Portugal 117 rekor. Kemudian gol di Liga Champions juga 141, tidak ada pemain yang bisa menyamai sebuah rekor. 5 kali pemain terbaik dunia, 5 gelar Liga Champions, 7 gelar Liga domestik, dan juga dia adalah seorang global icon dengan 500 juta lebih follower di Instagram. Pertanyaan terbesarnya adalah apakah Ronaldo akan semakin meredup atau Ronaldo akan menjadi tulang punggung kekuatan Portugal? Saya meyakini Ronaldo. Salam, ketemu lagi di channel saya, Titis Corner, dan nanti malam kita akan melihat pertandingan penting antara Portugal melawan Ghana di lanjutan Piala Dunia 2022, dan ini bukan pertandingan pertama antara kedua tim. Pada 2014 juga keduanya sudah pernah bertemu. Portugal melawan Ghana, ketika itu dimenangkan oleh Portugal lewat gol oleh Cristiano Ronaldo menit ke-80, dan satu gol bunuh diri dari pemain Ghana, satu lagi dibuat oleh Asamoah Gyan di menit ke-57. Nah, ini akan menjadi pertandingan yang menarik, terutama sorotan publik tentu akan menuju pada Cristiano Ronaldo di tengah kondisi bersama klubnya yang sekarang dia sudah dalam status tanpa klub. Nah, Cristiano Ronaldo bagi publik Portugal, dia adalah manusia yang sangat dielulukan. Dia seorang hero bagi Portugal. Di samping segala pencapaiannya secara individu di level klub, dia juga pernah membawa Portugal sebagai juara Euro 2016. Dia adalah pemain yang memiliki rekor caps, pemain Eropa terbanyak yang pernah membela tim nasionalnya, 191 kali membela tim nasionalnya. Yang paling dekat dengan dia adalah Sergio Ramos, 180, dan itu pun Ramos sekarang sudah tidak dipanggil bersama tim nasional. Gol internasionalnya, gol bersama Portugal 117 rekor. Kemudian gol di Liga Champions juga 141, tidak ada pemain yang bisa menyamai sebuah rekor. 5 kali pemain terbaik dunia, 5 gelar Liga Champions, 7 gelar Liga domestik, dan juga dia adalah seorang global icon dengan 500 juta lebih follower di Instagram. Nah, pertanyaannya adalah dengan fisik dan kebugaran yang mungkin dia yakini dia masih kuat, apakah sekarang menjadi era bagi Ronaldo untuk bisa meredup dari bayang-bayang yang selama ini, dari prestasi yang selama ini sedemikian gemilang, ataukah dia masih memiliki kekuatan untuk membawa Portugal ini meraih gelar yang mungkin gelar yang belum pernah dia dapatkan sepanjang karirnya. Nah, ini akan menjadi sebuah pertanyaan yang menarik. Nah, bagaimana jawabannya? Kalau kita lihat form dia atau penampilan dia selama ini bersama Portugal memang sedang tidak bagus. 9 laga terakhir, 8 diantaranya dilewati dengan tanpa gol bersama dengan Portugal. Dan di pertandingan terakhir ketika uji coba melawan Nigeria sebelum Piala Dunia, menang 4-0, dia tidak dipasang. Tapi ketika kalah dari Spanyol di September lalu, kalah 0-1, dia main 90 menit tapi tidak membuat gol. Demikian juga ketika menang melawan Republik Ceko 4-0, juga di bulan September, dia bermain penuh tapi juga tidak membuat gol. Jadi memang untuk Portugal, dia sedang tidak berada dalam form terbaiknya. Tetapi dalam Piala Dunia biasanya ya, dalam Piala Dunia seringkali kita menemui kasus seperti ini. Ketika sebuah tim ini atau seorang individu itu berada dalam problem, dia biasanya ingin mendapatkan pelampiasan atau dia merasa bahwa inilah ajang atau pembuktian bagi dia bahwa dia belum habis seperti yang dikatakan oleh banyak orang. Nah, misalnya kalau kita melihat di 2006 Italia yang sedang terpuruk kondisi internal karena masalah Calciopoli, ketika itu akhirnya mereka bisa menjadi juara dunia. Nah, bisa jadi misalnya apa yang terjadi pada Cristiano Ronaldo di level klub ini bisa memicu semangatnya untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya bagi Portugal. Nah, kalau kita lihat juga Portugal masih bergantung
kepada Ronaldo ya sejauh ini. Dia masih menjadi pemain penting di lini depan terutama. Meskipun sebenarnya Portugal juga punya pemain-pemain yang bisa mewarisi kebintangan Ronaldo. Kalau misalnya kita lihat Joao Felix ya, 23 tahun. Kemudian juga ada pemain yang memang sedang berada dalam fase bagus ya, sedang bersinar terang, Rafael Leao 23 tahun atau Gonçalo Ramos dari Benfica 21 tahun. Nah, ini seharusnya kalau misalnya Ronaldo nanti turun tahta dari lini depan Portugal, ada beberapa pemain yang akan meneruskan. Selain juga tentunya adalah Andre Silva. Nah, Ronaldo di depan dia masih akan menjadi kekuatan utama bagi Portugal. Di tengah Portugal masih punya Bernardo Silva, kemudian masih juga punya Bruno Fernandes, Ruben Neves juga masih ada, William Carvalho juga. Nah, di belakang juga mereka ada Ruben Dias, masih juga ada Pepe, Danilo Pereira di PSG. Nah, Joao Cancelo juga masih ada. Jadi memang Portugal juga masih merupakan tim unggulan. Hanya memang pertanyaannya adalah apakah Ronaldo kali ini akan menjadi sosok penting bagi Portugal ataukah kebintangan dia akan meredup. Saya meyakini bahwa dia masih akan menjadi sosok yang penting bagi Portugal. Dan nanti lawannya Ghana juga bukan tim yang bisa diremehkan ya. Ghana ini meskipun secara peringkat FIFA dia yang paling buruk di antara kontestan Piala Dunia, peringkat FIFA-nya 61, tapi secara individu dia masih punya pemain-pemain yang komplit. Ada Mohamed Kudus misalnya di Ajax Amsterdam, kemudian ada Inaki Williams striker mereka, Tariq Lamptey di Brighton, kemudian Thomas Partey di Arsenal, William Salisu di Southampton. Masih ada juga dua bersaudara, Andre Ayew dan Jordan Ayew. Jordan Ayew di Crystal Palace, Andre Ayew di Al Sadd. Kemudian ada juga Daniel Amartey di Leicester. Jadi masih merupakan tim komplit meskipun dari sisi peringkat FIFA dia paling bawah. Jadi bukan urusan mudah bagi Portugal untuk bisa melewati Ghana. Dan pertanyaan terbesarnya adalah apakah Ronaldo akan semakin meredup atau Ronaldo akan menjadi tulang punggung kekuatan Portugal. Saya meyakini Ronaldo masih punya kesempatan besar untuk membawa Portugal lepas dari putaran grup setidaknya. Silakan jika Anda punya komentar, silakan tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.